Oke, sekarang kita akan bahas tentang enzim pencernaan. Yang namanya pencernaan otomatis dibagi menjadi dua, ada yang namanya pencernaan mekanik dan ada juga pencernaan kimiawi. Nah, kalau yang mekanik ini dia menggunakan gigi atau menggunakan yang namanya suatu gerakan peristaltik. Pencernaan mekanik ini hanya terjadi di mulut dan di sepanjang kerongkongan dengan adanya gerakan peristaltik. Oke, selanjutnya pencernaan secara kimiawi ini yang dibantu dengan enzim. Ada apa saja sih enzim yang ada di dalam sistem pencernaan kita? Untuk lebih gampangnya kita belajarnya berdasarkan di mana letak organ yang mensekresikan atau mengeluarkan enzim. Yang pertama itu ada di mulut kita. Yang kedua itu lambung. Oke, yang ketiga, nah kita ada perlu bantuan dari yang pertama. Sebelum makanan masuk ke usus halus akan dibantu oleh yang namanya organ pencernaan yang lain, yaitu pankreas serta hati. Selanjutnya oleh usus halus. Nah, di mulut itu ada enzim amilase, di mana yang namanya amilase berarti dia memecah yang namanya amilum. Siapa itu amilum? Amilum ini adalah karbohidrat. Dia akan dipecah menjadi karbohidrat tingkat kedua atau disakarida. Karbohidrat tingkat kedua berarti dia sudah mulai dipecah-pecah ya. Misalnya contohnya ini adalah maltosa. Sukrosa, dan lain-lain. Selanjutnya lambung. Ingat, karena di lambung itu ada asam lambung, otomatis akan terasa yang namanya perih. Oke ya, ingat perih. Perih ini ya, perih. Yang pertama adalah enzim pepsin. R-nya ini adalah renin. H-nya ini adalah HCl. Kalau pepsin namanya juga PP, otomatis dia mengubah yang namanya protein menjadi protein yang tingkat kedua atau biasa kita sebut juga dengan pepton. Kalau renin, nah ini adalah enzim yang sangat khas. Kenapa? Kita hanya punya renin ketika masih bayi saja. Ketika kita sudah menginjak umur 2 tahun, enzim renin ini lama-lama akan menghilang atau terdinat atau dia akan rudimenter. Renin ini dia akan mengubah yang namanya protein susu agar dia menggumpal menjadi kasein. Oke. Selanjutnya HCl, karena dia HCl itu adalah asam, otomatis dia membunuh kuman. Kenapa? Karena dia bersifat asam. Oke. Selanjutnya pankreas. Pankreas itu kan bentuknya sangat kecil ya. Dia ada nempel di dalam hati. Nah, si pankreas ini dia mensekresikan enzim alit. Oke ya. Karena dia berukuran kecil. Alit atau bahasa Jawanya adalah kecil, itu alit. A itu apa sih? A itu amilase. Li itu lipase. T itu tripsin. Oke, kalau amilase sudah tahu ya fungsinya, mengubah yang namanya apa tadi? Karbohidrat atau biasa kita sebut juga amilum
menjadi yang namanya langsung di sini glukosa, atau biasa kita sebut juga dengan gula. Oke ya. Selanjutnya lipase. Oke, dari kata-kata L, amilum, tadi L itu lipid. What is lipid? Lipid itu adalah L, berarti dia senyawa lemak. Yang namanya lemak dia akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Oke. Selanjutnya ada tripsin. Oh, berarti dia ada huruf-huruf P. Semua enzim yang ada huruf P-nya itu pasti dia akan mengubah yang namanya protein. Oke ya. Tapi kalau di sini adalah mengubah pepton tadi. Tadi kan protein sudah dipecah menjadi pepton, otomatis di sini pepton dipecah menjadi asam amino. Oke. Selanjutnya ada senyawa atau enzim yang dikeluarkan hati. Hati kita itu hanya akan mensekresikan yang namanya getah empedu. Penting gak sih getah empedu ini? Penting, karena dia ada hubungannya dengan yang namanya lemak versus air. Kalau kalian ingat lemak sama air, bayangkan minyak dengan air. Minyak dan air itu tidak bisa menyatu, sedangkan semua makanan itu pastinya mengandung yang namanya senyawa lemak. Oke. Untuk mempermudah usus halus nanti menyerap semua zat-zat ini, dan serta utamanya adalah lemak, otomatis harus ada yang menyatukan antara lemak sama air. Karena kandungan usus halus itu kebanyakan adalah air. Nah, ini kandungannya sangat banyak mengandung air. Otomatis getah empedu ini berfungsi sebagai emulsifikasi lemak. Nah, selanjutnya usus halus. Usus halus ini dia menghasilkan enzim-enzim untuk pemecah disakarida. Apa itu disakarida? Ya, gula tingkat kedua. Ada apa saja? Yang pertama itu ada yang namanya maltase, ada yang namanya laktase, ada yang namanya sukrase. Oke. Nama enzim ini bertugas memecah yang namanya, pastinya kalau maltase, maltosa. Dia memecah senyawa maltosa. Kalau laktase, dia memecah yang namanya laktosa. Kalau sukrase, dia memecah yang namanya gula sukrosa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah menjadi apa? Kalau maltosa, dia akan dipecah menjadi 2 glukosa atau 2 gula. Paham ya? Jadi 1 butir maltosa bisa menjadi 2 gula. Kalau laktosa, dia akan dipecah menjadi glukosa plus galaktosa. Kalau sukrosa, dia akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa.